Haleluya Yesus. Jadilah padaku menurut firman-Mu Bapa. Biarlah dalam kehendak-Mu kuserahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kuserahkan hidupku. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kuserahkan hidupku. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Mari pada siang hari ini, pada hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Budiono. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menolong kami sekalian ya, urapi kami sekalian ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menuntun jalan hidup kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba menyerahkan firman Tuhan ini untuk diberkati oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Shalom jemaat Betani Sangkakala, Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini dalam bagian firman Allah, saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Kita Setia. Orang yang setia itu ditandai salah satunya dengan kalau dia berjanji maka pasti dia akan tepati. Nah, Tuhan itu ada banyak janjinya.
dan Tuhan selalu menggenapi janjinya. Hari ini kita akan melihat salah satu janjinya yang tertulis dalam kitab suci, dan itu terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Tuhan mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, sebenarnya janji ini adalah janji yang pertama-tama diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun sebelum diucapkan yang berikutnya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 tadi. Dan di dalam janji itu berarti bangsa umat pilihan Tuhan di perjanjian lama mesti menghidupi janji itu. Kadang-kadang kita gampang sekali ya saudara-saudara untuk mengatakan, aduh aku percaya Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan aku, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Tetapi pada waktu saat-saat kita mengalami krisis, kadang-kadang kita menjadi lupa kepada janji itu. Dan kadang-kadang kita sulit juga, apa benar Tuhan benar-benar tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Perjalanan umat Tuhan ada naik dan turunnya di dalam kehidupan mereka. Ada satu kali peristiwa tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Dari ayat yang ke-24 sampai pasal 7 ayat 20, di situ ada satu cerita di mana pada waktu itu umat Tuhan bangsa Israel sudah berada di tanah perjanjian, dan sekarang ini bercerita tentang kerajaan yang ada di utara yang dipimpin oleh Raja Yoram pada waktu itu. Ketika itu saudara-saudara, ada satu bangsa yang berada di timur laut dari bangsa Israel ini. Mereka sering sekali mengganggu mereka. Kalau bangsa Israel sedang panen, maka dirampok, dirampas panenannya. Tapi firman Tuhan pernah mengatakan bahwa untuk jangka waktu tertentu cukup lama, mereka nggak mengganggu bangsa Israel. Namun di dalam firman Tuhan teks yang saya katakan tadi, kemudian bahkan bangsa Aram ini bukan saja mengirimkan gerombolan-gerombolan yang tidak resmi dari negara, tapi kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa raja mereka sekarang sedang mengirimkan seluruh angkatan bersenjatanya. Itu berarti angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, semuanya disuruh mengepung ibu kota Israel pada waktu itu yang berada di kota Samaria. Karena ibu kota itu biasanya dikelilingi oleh tembok yang tinggi, maka mereka kemudian mengepung, dan pada waktu dikepung itu akhirnya tidak boleh ada bahan makanan yang masuk ke kota. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka dikepung itu, sehingga tidak ada bahan makanan bisa masuk ke kota Samaria yang menjadi ibu kota Israel pada waktu itu, maka firman Tuhan mengatakan terjadilah kelaparan yang hebat. Hebatnya kelaparan itu oleh penulis kitab 2 Raja-Raja itu dicontohkan dengan misalnya satu kepala keledai, dikatakan di sana itu berharga 80 sikal perak. Nah saudara-saudara, ini adalah sesuatu keadaan yang sangat sulit. Kenapa? Karena sebenarnya keledai itu termasuk binatang haram dan tidak boleh mereka memakannya. Tapi sampai kepalanya pun dijual dan harganya, waduh luar biasa. Saya coba-coba cari buku pintar dan saya dapatkan tadi harganya satu kepala keledai itu kira-kira sekitar 2.500.000 sekarang. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa 1/4 cup tahi merpati yang bisa dipakai untuk menumbuhkan jamur misalnya, itu firman Tuhan katakan ada harganya 5 sikal perak. Itu berarti berapa? Itu berarti sekitar 150.000. Kalau 1 cup berarti berapa? Berarti 600.000. Padahal cuma tahi merpati saja. Sedemikian sulitnya. Itu menandakan bahwa jangan ngomong mengenai daging ini, daging itu. Sudah tidak ada sama sekali. Sehingga sampai makanan-makanan yang tidak pernah dimakan, saya membayangkan itu seperti misalnya kalau di tempat kita sekarang itu mungkin ya, sampai kecoa misalnya harus dijual dan harganya 2,5 juta dalam 1 kilogram. Gara-gara itu maka orang-orang banyak yang kelaparan. Kalau kita baca dalam teks ini, bahkan akhirnya mereka jatuh mati di kota Samaria itu. Dalam keadaan seperti ini,
umat Tuhan ditantang, apakah masih ingat kepada janji Tuhan yang mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita membaca teks firman Tuhan yang saya katakan tadi, saudara, sebenarnya ada beberapa respons yang mungkin kita bisa lihat apakah respon yang mana sebenarnya yang sebaiknya kita contoh. Respon yang pertama, rupanya ini ada ibu-ibu berkumpul dan mereka saling-saling, aduh sekarang sulit sekali ya, hidup kita susah, cari makanan tidak bisa, harga-harga makanan sangat mahal, kalau ada pun kita nggak sanggup untuk membeli, si besok saya tidak punya lagi bahan makanan, lalu kita apa? Ada dua ibu yang berdiskusi dan dua ibu itu akhirnya memutuskan untuk membunuh bayinya dan besoknya membunuh bayi dari satu ibunya itu untuk dimasak dan dimakan oleh mereka. Wow, kesulitan yang luar biasa. Sehingga ketika hari pertama akhirnya bayi dari teman dari satu ibu tadi sudah dipotong, dimasak. Dan ketika ibu itu menyaksikan bagaimana sengsaranya dan tidak teganya dia melihat bayi itu dibunuh, maka akhirnya ibu itu melarang temannya ini besoknya dia tidak boleh membunuh anaknya itu. Sehingga ibu yang sudah kehilangan bayi itu akhirnya merasa diperlakukan dengan tidak adil dan dia berteriak-teriak meminta keadilan dari raja. Saudara, padahal dua ibu ini adalah sama-sama umat Tuhan. Tapi kasihan ya, sebagai umat Tuhan, kalau tidak ingat janji Tuhan, maka kita bisa jadi memberikan respons yang seperti ibu ini. Saya lihat ibu-ibu ini sudah kehilangan peri kemanusiaan. Tidak mungkin sebenarnya seorang ibu yang boleh dibilang waras ya, tega untuk mengorbankan anaknya untuk dimakan, tapi karena kepepet lalu mereka melupakan janji Tuhan. Akibatnya seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukan contoh yang perlu kita tiru pada waktu kita menghadapi suatu krisis. Kita tidak akan kehilangan peri kemanusiaan kita. Apalagi sebagai orang Indonesia, kita ini punya sila kedua yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya bahkan pernah membaca bahwa binatang-binatang buas pun dalam keadaan yang sangat sulit tidak akan memakan anaknya. Nah, kalau kita manusia sampai seperti ini, kita sudah kehilangan nurani. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam keadaan yang kita hadapi seperti sekarang ini, ada orang-orang yang mengambil respon yang menunjukkan mereka sudah kehilangan nurani dalam kehidupannya. Saya berdoa kiranya kita anak-anak Tuhan jangan sampai demikian. Mari kita selalu ingat orang-orang lain. Kita selalu memanusiakan manusia. Bagaimanapun juga, marilah coba kita berbicara dari nurani yang sudah dikuatkan oleh Roh Kudus untuk bertindak dengan benar. Lalu kemudian ada respon yang kedua. Respon yang kedua dan ketiga ini dilakukan oleh sang raja. Raja ketika melihat si ibu itu sedang mengadu seperti itu, maka dia kemudian marah. Waktu marah, kemudian dia ingat, wah, kita mengalami kelaparan yang seperti begini ini gara-gara si Nabi Elisa itu apa? Nabi Elisa bernubuat bahwa kita akan mengalami begini. Sehingga akhirnya raja mencari Nabi Elisa dan dia katakan, jangan sebut aku raja kalau aku tidak dapat memenggal kepala Elisa hari ini. Tidak perlu tunggu besok. Kalau dia masih mempunyai kepala sambung dengan lehernya, berarti aku bukan raja. Tapi aku akan membuktikan Elisa itu yang membuat kita jadi sulit ini akan saya bunuh. Ini reaksi apa? Reaksi seorang yang sebenarnya berbuat tidak benar, diingatkan oleh seorang yang rohani, Nabi Allah, yang mengatakan kalau kamu berlaku begitu nanti kamu akan mendapatkan kesulitan loh. Tetapi ketika kesulitan tiba, malah Nabi itu yang disalahkan. Saudara, ada juga orang-orang yang ketika dia mengalami kesulitan karena kesalahannya dia sendiri misalnya, atau kekurang hati-hatian hidupnya, lalu disalahkan orang lain. Dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, amat gampang, amat mudah kita ini suka menyalahkan orang lain. Tapi mari kita tahan diri, karena dalam keadaan begini, dengan saling menyalahkan, tidak akan memberi solusi yang baik. Bahkan kemudian raja mengatakan ketika berhadapan dengan Elisa, oh malah petaka ini dari Tuhan.
Lalu kemudian dia mengatakan, oh gak perlu Tuhan saya. Tuhan apa? Tuhan kok begitu perlakuannya kepada kita? Nah, saudara-saudara, ada juga orang yang tidak puas untuk menyalahkan sesama manusianya. Sampai akhirnya Tuhan pun disalahkan. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu kepercayaan yang tinggi bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Karena itu, seburuk-buruknya kehidupan kita alami, pasti bukan karena kesalahan Tuhan. Jangan sampai kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah ini Tuhan yang jahat, ini Tuhan yang salah, sehingga akhirnya kita bersalah di hadapan Tuhan. Oh tuh, saudara-saudara, saya itu berpikir ya, kalau Tuhan yang menguasai alam semesta ini akhirnya pernah salah, maka alam semesta ini akan amburadul. Tapi syukur, saya percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih sedang terus bekerja dan melakukan kehendak-Nya supaya kemuliaannya dinyatakan dan kebaikannya akan kita rasakan pada waktunya. Ada orang yang keempat yang berbuat salah juga menurut saya responnya, yaitu ketika Nabi Elisa kemudian mengatakan, "Raja, kok kamu mau menentang-nentang Tuhan seperti itu?" Saya mau katakan begini ya, besok sore kira-kira waktu matahari terbenam, maka di pintu gerbang Samaria akan harga-harga menjadi sangat murah. Dia mengatakan di dalam firman Tuhan itu bahwa satu sukat tepung yang terbaik itu berarti sekitar 6,5 kilogram, itu harganya cuma 30.000. Dan dia katakan 2 sukat jelai itu berarti seperti 13 kilogram gabah, harganya sama 30.000. Padahal kita tahu sekarang harga tepung berapa, harga gabah berapa, seperti 1/5-nya ya harganya ini. Padahal waktu Elisa berbicara itu, harga satu kepala keledai saja 1,5 juta. Makanya 2,5 juta tadi, mohon maaf. Tapi makanya pada waktu kemudian ajudan raja mendengar itu, maka ajudan raja mengatakan, "Elisa, kamu jangan ngomong begitu kepada raja. Enggak sopan kamu ini. Siapa kamu percaya kepada Allah? Walaupun Allah dapat melakukan apapun, saya pikir Dia tidak akan bisa menolong kita." Wow. Ajudan itu lakukan itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati raja, menjilat raja, karena dia pikir dalam keadaan kelaparan yang seperti ini, siapa lagi yang bisa memberi makan saya? Hanya raja. Lalu dia menyenangkan hati raja, tapi menyedihkan hati Tuhan. Saudara-saudara, dalam keadaan sulit, jangan sampai kita berbuat yang seperti ini, karena manusia sifatnya fana, tapi Tuhan kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah bersalah. Saya harap kita akan meniru respon yang dilakukan oleh 4 orang sakit kusta yang duduk di luar pintu gerbang. Orang sakit kusta pada zaman itu tuh orang yang tertolak, karena itu mereka tidak boleh tinggal dalam kota. Mereka harus tinggal di luar kota, diasingkan, dikucilkan. Tapi sementara mereka dikucilkan seperti itu, dan kemudian mereka mulai berbincang satu dengan yang lain, ada salah satu yang mengatakan begini, saudaraku, wah keadaannya seperti begini ini serba salah juga ya. Kalau kita misalnya nanti lari ke dalam kota minta pertolongan, sedangkan di kota ada kelaparan, kita nanti akan mati di sana. Atau kalau kita tetap duduk di sini saja, kita juga akan mati. Oh, kayaknya masih ada satu jalan, saudaraku. Apa itu, saudara? Ayo, coba kita pergi ke perkemahan tentara Aram yang ada di luar kota sana. Siapa tahu nanti waktu ke sana, maka kita akhirnya bisa melihat, ada makanan di situ. Maka kalau ada makanan di situ, kita bisa hidup. Ya, tapi kalau kita celaka, Tuhan memang tidak mau melindungi kita, ya akhirnya kita bisa saja akan dibunuh oleh orang-orang tentara Aram itu. Nah, di sini saudara, akhirnya teman-temannya menyambut baik ide ini. Karena saya pikir orang ini memang bagus ya. Orang sakit kusta sudah ditolak, dikucilkan oleh masyarakat, tapi menurut saya kok dia bagus ya sebagai contoh bagi kita. Nomor 1, orang ini adalah orang yang memakai otaknya. Dalam keadaan sulit, jangan sampai kehilangan akal sehat, saudara. Dia
dia memakai otaknya dan tadi sudah memberitahukan kalau ke kota 100% kemungkinan mati, kalau tinggal diam 100% kemungkinan mati, kalau pergi ke perkemahan tentara Aram 50-50, ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan mati. Nah, jalani itu yang kemungkinan hidup. Dan di sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, mereka juga kemudian mulai berusaha, mulai berjalan dari pintu gerbang kota itu menuju perkemahan, memakai ototnya untuk mendapatkan berkat itu. Saudara, syukur. Dan kemudian dengan 50% antara hidup dan mati, maka mereka berarti harus beriman kepada Tuhan. Dan ternyata ketika mereka beriman, percaya kepada Tuhan, ingat akan janjinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Maka mereka mulai berjalan tanpa dipikir oleh mereka. Waktu mereka sampai di tepi perkemahan, mereka kaget. Karena apa? Ternyata perkemahannya kosong sama sekali. Tidak lagi ada tentara Aram. Itu berarti apa, saudara? Ini adalah waktu matahari terbenam. Berarti segala sesuatu tersedia di sana. Makanan yang hangat yang dipakai untuk makan para tentara itu sore sedang ada di sana. Pakaian yang banyak ada di sana. Bahkan rupanya waktu mereka mengembargo kota Samaria itu, melarang orang masuk, dan semua orang yang mau masuk dirampas emasnya, dirampas peraknya, semuanya itu, kata firman Tuhan, ditinggalkan di perkemahan mereka. Sampai akhirnya 4 orang sakit kusta itu akhirnya menjadi orang yang diberkati luar biasa, makan kenyang, minum puas, lalu kemudian mendapatkan harta yang banyak. Dalam 1 menit mereka akhirnya menjadi para jutawan miliarder. Lalu dikatakan firman Tuhan, mereka pergi ke perkemahan yang lain dan menemukan banyak lagi harta-harta, barang-barang yang lain. Lalu kemudian mereka menyembunyikan. Tapi saudara, hebatnya dari orang-orang ini, ketika mereka sadar, ya ada saudara-saudaraku di dalam kota yang mereka sedang kelaparan luar biasa, pada mati. Ini berkat sebenarnya, ini kabar baik. Mengapa kita tidak ngomong kepada raja? Ayo, kalau begitu kita beritakan kepada raja. Raja, ternyata tentara Aram sudah lari. Dan karena itu, mari raja, silakan orang-orang dari seluruh kota mendapatkan berkat. Pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan firman Tuhan kemudian mengatakan, ketika kemudian diumumkan demikian, akhirnya orang-orang kota itu pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan akhirnya mereka bisa makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Lalu mereka yang masih sisa itu akhirnya hidup lagi dan kuat lagi dan bisa melakukan segala perkara oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada waktu mereka karena nggak tahan lapar keluar dari pintu gerbang, saudara, pas sore itu ternyata yang sedang bertugas untuk menjaga gerbang adalah ajudan raja tadi. Firman Tuhan katakan, ajudan raja itu terinjak-injak oleh orang-orang itu dan akhirnya dia mati. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Karena kamu melawan Tuhan, maka besok ketika apa yang saya nubuatkan ini akan terjadi, kamu akan melihat dengan matamu, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Bahkan kemudian dia mati. Saudara, jangan main-main ya kita dengan Tuhan. Karena resikonya saya kira bisa menjadi seperti ajudan ini. Syukur kalau Tuhan masih memperpanjang kemurahannya pada kita. Tapi saudara, saya lihat dalam cerita ini, ada 4 orang sakit kusta tadi yang memegang janji Tuhan itu. Saya pikir itu yang patut kita tiru. Tuhan berfirman dalam firman-Nya di Perjanjian Baru bahwa kita ini diminta supaya mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan segenap hati atau jiwa kita. Itu berarti saya lihat bahwa orang-orang sakit kusta itu juga orang-orang yang mengasihi Allah dengan cara itu. Karena dengan segenap akal budi, mereka pakai otak mereka. Dengan segenap kekuatan, mereka pakai otot mereka untuk jalan ke perkemahan itu. Tapi akal budi dan otot mesti disertai dengan iman bahwa janji Tuhan akan dapat dipegang dan pasti mereka akan ditolong oleh Tuhan. Nah, faktor ketiga ini yang biasanya kita suka lupa. Kadang-kadang kita
bangga bahwa kita mengatasi masalah dengan memakai otak kita. Kita bangga karena kita sudah berupaya sedemikian rupa dengan kekuatan otot kita. Tapi jangan lupa, segala sesuatu juga akan ditentukan oleh Tuhan. Dan janjinya akan selalu ya dan amin. Dan saya lebih suka lagi kepada 4 orang sakit kusta ini. Karena apa, saudara? Pada waktu mereka diberkati, mereka tidak menyimpan berkat itu untuk diri mereka sendiri. Bandingkan dengan orang-orang yang tadi tidak punya hati nurani. Ternyata orang yang ditolak, yang tersisa ini justru memiliki hati nurani yang sangat murni. Sehingga mereka tidak mau berkat ini diterima sendiri, dinikmati sendiri, dibagikan oleh sesama umat Tuhan. Sehingga akhirnya sesama umat Tuhan, bangsa umat pilihan Allah itu akhirnya menerima berkat dari Tuhan. Saudara, kenapa orang-orang tentara Aram tadi melarikan diri? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memperdengarkan bunyi kereta, bunyi kuda yang sangat banyak, dan bunyi tentara yang besar. Dan karena Tuhan bekerja, maka akhirnya mereka pikir bahwa Raja Israel mengupah tentara dari Mesir, dari Het, yang pada waktu itu adalah kekuatan militer yang sangat besar. Dipikirnya demikian, padahal Tuhan hanya membuat suara saja. Kalau Tuhan bekerja menepati janjinya, kadang-kadang begitu ajaib dan luar biasa. Karena itu, saudara, saya mengundang kita dalam keadaan seperti ini tidak akan saling salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak juga akan menyalahkan pimpinan-pimpinan kita, pemerintah kita. Mereka punya hati nurani dan menolong kita, memberikan petunjuk-petunjuk, mendiskusikan semuanya ini. Ada di antara mereka yang tidak tidur sampai supaya kita mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan bersama-sama. Kita tidak mau melakukan hal-hal semuanya itu. Mari kita bersama-sama menaikkan iman kita. Pakai pikiran kita, pakai otot kita, tapi juga iman kita. Kita tetapkan kepada Tuhan, nanti biar Tuhan yang akan menolong kepada kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Dia, yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam keadaan seperti ini, kita perlu membuktikan diri bahwa kita ini orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita. Tapi pada saat yang sama kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada cerita dalam kitab Yohanes pasal yang 9. Ketika ada seorang yang buta sejak lahirnya, murid-murid pikir itu karena dosanya dia atau dosanya orang tuanya. Pokoknya salahkan. Tuhan Yesus katakan, nggak usah mikir mengenai dosanya siapa. Ayo kita bereskan. Dan ternyata hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepada dia mujizat untuk memberi terang sehingga dia dicelikkan matanya dan lihat hasilnya. Kita mau supaya Tuhan memakai kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita mau supaya kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sedang dituntun oleh Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Dia. Saudara, kadang-kadang dalam keadaan yang seperti ini, kita ini suka berpikir sangat pendek. Tapi izinkan saya akan sharingkan satu kejadian yang pernah saya baca ya. Kejadiannya ini adalah di daerah Alabama, di Amerika Serikat. Pada tahun 1900-an atau sebelumnya tahun 1800-an begitu, penduduk Alabama itu suka bercocok tanam dan yang ditanam itu semuanya hanya kapas saja. Sehingga beribu-ribu hektar semuanya ditanami kapas. Pada tahun menjelang tahun 1910 ada satu wabah yaitu belalang atau sebenarnya kumbang yang benar. Kumbang kapas itu dari daerah selatan, kira-kira daerah Meksiko itu, jumlahnya banyak sekali menyerbu ke daerah Alabama ini, sehingga akhirnya pada tahun itu panen tidak terjadi, usaha kapas ludes. Dan akhirnya mereka bangkrut, boleh dibilang. Daerah itu bangkrut luar biasa.
Tetapi karena itu terjadi, maka mereka mulai memikirkan, oh kalau begitu rupanya kalau kita hanya menanam satu jenis tanaman, satu komoditi tanaman ini membahayakan. Kalau diserang begini kita hancur-hancuran. Maka mereka mulai belajar bercocok tanam tumpang sari. Mereka mulai belajar bukan hanya tanam kapas, tapi juga kedelai, juga bercocok tanam jagung, bercocok tanam tanaman-tanaman kacang tanah, dan bahkan kemudian mereka memakai lahannya juga untuk beternak sapi, beternak ayam. Pokoknya itu aneka ragam usahanya, dan dengan cara itu akhirnya mereka selamat. Dan sejak saat itu dikatakan bahwa orang-orang Alabama akhirnya tidak pernah mengalami musibah yang seperti itu. Sampai didirikan monumen, saudara. Ada monumen namanya Monumen Kumbang Kapas. Dan di bawahnya itu diberi tulisan kira untuk mengucapkan terima kasih kepada Kumbang Kapas yang memberikan kami hikmat, sehingga akhirnya kami mendapatkan kemakmuran. Saudara, gambarnya kumbang kapas yang membawa malapetaka. Tapi ketika mereka bagaimana menelusuri hidup yang sulit itu, kemudian menemukan hikmat, akhirnya mereka menemukan bahwa ternyata kumbang kapas yang membawa petaka bagi mereka itu telah mengajarkan mereka hikmat, dan sejak saat itu mereka diberkati luar biasa. Saya sangat percaya, dan saya mengajak saudara semua untuk terus-menerus mengembangkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan pasti dapat untuk mengaturnya sedemikian rupa, sehingga pada ujungnya nanti akan membawa kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Dia. Mari saudara-saudara, sekarang kita merespon firman Tuhan ini dengan doa bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat mengucapkan terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah menuntun kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memegang sejarah hidup umat manusia. Dalam keadaan sesulit apapun, kami percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan pertolongan kepada kami dan akan menyelamatkan kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang memberikan respon yang tepat ya Tuhan, seperti 4 orang sakit kusta ini, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan dan kami akan diberkati, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang lain. Kami sangat mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini, dan kami mengucap syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama.